Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini tentang laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban khitab atau pesan agama dan juga taklif berupa beban perintah agama. Kalau kita memperhatikan sepanjang sejarah kemanusiaan, baik dalam persoalan laki-laki dan perempuan yang mengalami bentuk kezaliman, lebih-lebih kondisi perempuan yang lebih lemah dari sisi psikologi yang seringkali menjadi kambing hitam. Namun patut kita syukuri, setelah ajakan Islam datang untuk mengatur hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dan menjadikan keduanya partner dalam memakmurkan bumi Allah. Kedudukan perempuan sebagai partner laki-laki dalam memakmurkan bumi ini, seperti yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui khitabnya kepada perempuan dengan memberikan taklif atau beban kepada perempuan, seperti halnya Allah memberikan taklif kepada laki-laki. Perempuan pun memperoleh balasan atas ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah, sama seperti halnya perempuan memperoleh siksa jika berbuat maksiat kepada Allah, sama halnya dengan laki-laki ketika mendapatkan balasan atas ketaatannya dan juga siksa terhadap maksiat yang mereka lakukan. Maka terkait dengan khitab ayat, pada awal ayat seringkali perempuan juga termasuk objek khitab dalam setiap firman Allah yang diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas atau ya ayyuhalladzina amanu, sama halnya dengan khitab Allah yang dikhususkan kepada kaum perempuan seperti ya nisa an-nabi. Pada Quran surat An-Nisa ayat 1 yang dibuka dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya sebagai pasangan, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak,
dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi khitab ya ayuhan nas ini ditujukan tidak hanya kepada laki-laki namun juga termasuk perempuan. Kemudian terkadang khitab terhadap perempuan diatafkan, digandengkan dengan laki-laki. Seperti pada Quran surat Al-Maidah ayat 38 bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, Allah memerintahkan agar dipotong tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Kemudian pada Quran surat An-Nur ayat 2, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidim minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki dan perempuan yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya 100 kali dera. Jadi tidak pandang jenis kelamin. Kemudian ada khitab yang ditujukan secara khusus berurutan seperti pada Quran surat An-Nur ayat 30, kemudian diikuti dengan ayat 31 di mana Allah memberikan kepada laki-laki dan perempuan ya untuk menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kemudian di ayat 31 kepada perempuan juga Allah memberikan peringatan seperti laki-laki, namun ada tambahan karena kekhususan bagi perempuan. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Jadi agar supaya perempuan yang beriman menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, artinya tidak melakukan zina. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wala yudribna bi khumurihinna ala duyubihinna. Jadi jangan memperlihatkan perhiasan ya, jadi kecuali muka dan tangan, termasuk perhiasan ya emas agar tidak ditampakkan karena ini akan bisa jadi akan mencelakai perempuan ketika ada laki-laki yang jahat ya. Kemudian disuruh mengulurkan kerudungnya ya di atas dadanya ya. Ini berkaitan dengan hal-hal yang ada kekhususan bagi perempuan. Kemudian ada khitab yang perintah untuk laki-laki dan perempuan saling bahu-membahu di dalam melaksanakan tugas-tugas keagamaan ya. Jadi seperti pada Quran surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa
lagi maha bijaksana. Ya. Kemudian Allah juga memberikan khitab sebagai standar bagi kemuliaan manusia. Ya, itu bukan berdasarkan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, namun berdasar kepada ketakwaan, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dan juga Allah memberikan halnya terkait dengan penciptaan jiwa manusia antara laki-laki dan perempuan pada Quran surat As-Sam ayat 7 sampai ayat 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian dalam hal yang terkait dengan pahala dan siksa, ya, itu pada Quran surat Yasin ayat 60 bahwa Allah memerintahkan kepada Bani Adam, ya, Bani Adam di sini laki-laki dan perempuan, supaya tidak menyembah setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Jadi kalian yang dimaksud di sini adalah laki-laki dan perempuan. Di surat Ar-Rum ayat 41 bahwa yang bersifat umum, Allah mengharapkan kepada manusia agar supaya menjaga jangan sampai membuat kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena kerusakan di muka bumi itu, ya, ini adalah disebabkan perbuatan tangan manusia. Manusia yang dimaksud di sini tentunya tidak lepas dari laki-laki dan perempuan. Bahkan jika sebuah qaryah, sebuah perkampungan, sebuah desa terkena azab Allah karena dominasi keburukan terhadap kebaikan, maka yang menjadi korban itu adalah laki-laki, perempuan, anak-anak, pemuda, dan orang tua yang tentunya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Begitulah yang difirmankan oleh Allah pada Quran surat Al-An'am ayat 131 dan 132. Nah, kemudian pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, adapun ya taklif, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk dan menjadikan dua jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan menjadikan keduanya memiliki keistimewaan masing-masing dengan taklif beban tugas agama itu masing-masing untuk menjalankan hidup. Sebagaimana pada Quran surat Al-Mulk ayat 14, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan atau rahasiakan? Dan Dia maha halus lagi maha mengetahui. Jadi keberadaan perempuan yang lebih lemah dari sisi fisik membuat Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan aturan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, ya, seperti halnya pada firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 228, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Kemudian pada Quran surat An-Nisa ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimmat tasabu walin nisa'i nasibum mimmat tasabna was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian
yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jika Allah memberikan perbedaan di dalam masalah pembagian harta waris, kalau laki-laki dapat 2 kali bagian daripada bagian perempuan, karena laki-laki itu memikul tanggung jawab. Jadi tanggung jawab keluarganya, istri dan anaknya, ada tanggung jawab kepada saudara perempuan maupun ibunya. Sehingga akikah laki-laki itu 2 ekor kambing, karena laki-laki diharapkan bisa memikul 2 tanggung jawab yang diamanahkan Allah di pundaknya. Sedangkan perempuan, jika mendapatkan separuh dari bagian laki-laki, karena perempuan itu juga mendapatkan tanggung jawab dari laki-laki, maka peringatan Allah, was'alullaha min fadlih, mintalah. Jadi kalau ada hal yang dirasa kurang, kalau perempuan hanya dapat separuh, maka mohonlah karunia kepada Allah. Artinya Allah mencukupkan dari apa yang diterima oleh perempuan itu, yaitu dengan hadirnya laki-laki yang bertanggung jawab. Maka tentunya hal yang dirasa tidak adil menurut manusia itu akan ditutupi dari kelebihan, yaitu tanggung jawab laki-laki sebagai ayah maupun laki-laki sebagai suami dan laki-laki sebagai saudara dari perempuan itu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Allah, jika ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ya, seperti halnya di dalam ketentuan ibadah, ya, jadi shaf perempuan ada di belakang, kemudian perempuan harus menutup auratnya. Kemudian juga ada beberapa hal yang terkait dengan keunikan alat reproduksi perempuan yang memang berbeda dengan laki-laki, karena perempuan dijadikan oleh Allah sebagai pasangan bagi laki-laki. Mudah-mudahan kita bisa memahami bahwa Allah itu dari sisi balasan yang harus diterima atas ketaatan, Allah tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, walaupun di dalam praktek pelaksanaan, di dalam persoalan ibadah ada perbedaan karena terkait dengan alat reproduksi, karena laki-laki dan perempuan memang ada beberapa perbedaan, ya, karena Allah akan menjadikan sebagai pasangan. Sehingga penutup dari kajian ini, ya, mari kita perhatikan Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafidhina furujahum wal hafidhati wal dzakirina Allaha katsiran wal dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki yang perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah,
Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan balasan yang besar. Inilah yang diusulkan oleh sahabat Rasulullah Ummu Amarah Al-Ansariyah yang mengharap kepada Rasulullah dan berkata, kalau berkaitan dengan sebelum ayat ini turun, bahwa hitop ayat kok banyak ya berpihak kepada laki-laki sedangkan wanita tidak pernah disebut-sebut. Jadi maka turunlah ayat ini sebagai penegasan bahwa segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah untuk laki-laki dan perempuan yang beriman, ya ini adalah sama di mata Allah. Untuk itulah marilah kita sebagai perempuan kita berfastabiqul khairat, kita berkompetisi ya untuk mendapatkan balasan dari ketaatan kita sebagai perempuan, walaupun ada beberapa bidang yang beda di dalam aktivitas yang kita lakukan ini. Namun Allah memberikan nilai yang sama dari ketaatan kita. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.